Pemirsa, gempa 4,6 skala Richter telah mengguncang wilayah Yogyakarta dan sebagian Jawa Tengah. Tidak ada korban jiwa dan kerusakan yang diakibatkan gempa tersebut. Namun untuk informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Bapak Sutopo Purwonugroho. Selamat malam, Pak Sutopo. Selamat malam, Mbak Vero. Ya, baik Pak Sutopo, sejauh ini apakah kemudian ada korban terkait gempa yang baru saja terjadi di Yogyakarta, Pak? Sampai saat ini kami belum menerima informasi tentang adanya korban maupun kerusakan yang ditimbulkan gempa 4,6 skala Richter, dan kondisi masyarakat di Wonosari, Gunung Kidul normal, artinya pada saat kejadian memang panik, semua berhamburan keluar rumah, tetapi sampai saat ini sudah berjalan dengan normal. Dan gempa ini juga dirasakan bukan hanya di Yogyakarta, tapi juga di sebagian Jawa Tengah seperti di Boyolali, Klaten, Magelang, Solo, Semarang, Purworejo, bahkan juga di Pacitan merasakan guncangan. Baik, Pak, berdasarkan kemudian daya jangkaunya memang bisa dikatakan cukup besar gempa ini terjadi. Tapi bagaimana Anda yang kemudian merasakan di sana? Bagaimana hasil pemantauan BNPB hingga saat ini? Apakah memang juga gempa ini dirasakan sangat besar dan membuat terjadi banyak kerusakan di daerah tersebut, begitu Pak? Sampai sekarang belum ada. Kalau melihat dampak yang ditimbulkan, ya kalaupun kemungkinan kerusakan kecil mungkin ada, terutama rumah di sekitar Wonosari, dan BPBD masih melakukan pendataan. Dan ini kejadian yang sebenarnya sudah terjadi beberapa kali karena pusat gempa berasal di Sesar Opak dan masyarakat sudah cukup beberapa kali merasakan gempa sebelumnya. Artinya kemudian bisa dikatakan masyarakat juga sudah ada langkah pencegahan begitu Pak, apabila terjadi gempa harus berlari kemana atau mengevakuasi diri kemana begitu Pak? Ya, belajar dari kejadian gempa 27 Mei 2006 yang lalu. Saat ini masyarakat di sekitar Gunung Kidul, Wonosari dan sekitarnya sudah langsung merespon secara mandiri begitu gempa langsung keluar dari bangunan. Dan memang sebagian masyarakat masih perlu harus ditingkatkan kesiapsiagaan, kewaspadaan, baik yang menyangkut tentang pembangunan rumah tahan gempa, sosialisasi, geladi, dan sebagainya. Baik, Pak, gempa kemudian terjadi dari informasi yang kami terima sekitar pukul 20 lebih 20 sampai 30 menit begitu Pak. Setelah itu adakah kemudian gempa susulan yang mungkin memang lebih ringan begitu Pak? Sampai saat ini belum ada. Kami catatan belum terlihat adanya gempa susulan yang lebih besar ya. Oke, tapi apakah kemudian warga sudah disiapkan untuk mengantisipasi hal tersebut, misalnya mungkin melakukan evakuasi dini begitu, atau dari pihak BNPB kemudian melakukan evakuasi lebih dini kepada warga? Sampai saat ini belum perlu, masyarakat langsung harus evakuasi dan sebagainya belum perlu. Baik. Jadi masyarakat sudah normal, kehidupan berjalan dengan normal sampai saat ini. Baik, terima kasih Pak Sutopo Purwonugroho sudah bergabung bersama kami di Jurnal Malam. Itu tadi pemirsa, dari keterangan rekan kami Budi Purnomo, saat ini memang ia membenarkan adanya peristiwa tragedi di Mina yang setidaknya menewaskan 220 orang dan sekitar 400 jemaah lainnya hingga saat ini diinformasikan luka-luka. Dan hingga saat ini pelaksanaan dari ibadah atau juga dari ritual lempar jumroh ini masih dihentikan oleh pihak Kerajaan Arab Saudi. Belum didapatkan informasi kapan akan dibuka. Namun dari keterangan Budi tadi, ada indikasi hal ini diakibatkan oleh penumpukan waktu para jemaah melempar jumroh yang dibatasi hanya bisa dilakukan sewaktu sholat zuhur. Dan ini diperkirakan menyebabkan terjadinya gesekan di antara para jemaah sendiri yang berujung pada terjadinya kericuhan dalam pelaksanaan lempar jumroh ini. Dan kita akan bergabung bersama dengan rekan kami yang lainnya. Sudah ada Saiku Bargowi. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Saiku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Saiku, apakah Anda mendapatkan informasi tentang peristiwa tragedi yang terjadi di Mina baru-baru ini? Ya Alvita, ini peristiwa yang sangat mengagetkan kita semua, terutama bagi para jamaah yang bersama rombongan dengan saya. Memang kita mencurigai kenapa misalnya terlalu lintas di jalan sepanjang Masjidil Haram sampai akhirnya menuju Arafah dan ke Mina itu sama sekali tidak bergerak sejak hari subuh tadi pagi
sampai siang hari ini, dan di sini waktu ini menunjukkan pukul sekitar 12:30 waktu Mekah. Dari pantauan saya di lapangan, semua kendaraan berhenti total. Tidak ada satupun yang bisa bergerak untuk menuju ke Arafah, karena memang akses menuju Mina kemungkinan besar sudah ditutup dengan terjadinya peristiwa yang memilukan ini. Saya juga belum bisa mendapatkan informasi yang lebih detail tentang berapa jumlah korban, namun ada dari beberapa media yang ada yang menyebutkan ada 150, ada yang 220, ada yang 200. Kita belum bisa dapat klarifikasi secara resmi dari pihak yang memiliki otoritas di pemerintah setempat. Dapat saya informasikan juga kita bahwa tadi malam memang sebenarnya ketika jamaah dibagi menjadi dua bagian, ketika ada yang bergerak dari Arafah bergerak ke Muzdalifah, kemudian berlanjut ke Mina. Ada juga sebagian jamaah yang bergerak dari Arafah menuju Muzdalifah, kemudian bertolak balik ke Mekah Masjidil Haram. Ini memang kalau yang saya lihat semalam lebih banyak mereka yang non-reguler yang bergerak ke Masjidil Haram. Terbukti dari beberapa bendera-bendera jamaah dengan rombongannya yang melaksanakan tawaf ibadah maupun sa'i itu lebih banyak dari kelompok haji non-reguler. Nah, tetapi saya juga belum bisa memastikan apakah kemudian mereka yang dari kelompok reguler inilah yang kemudian bertolak ke Mina untuk melaksanakan lempar jumroh. Peristiwa lempar jumroh ini memang sangat memilukan karena memang di sana ada jutaan bahasa, kemudian berbeda warna kulit, berbeda karakter dan sebagainya. Ini memang harus menjadi PR tersendiri bagi pemerintahan Arab Saudi ke depan, bagaimana mengatur pelaksanaan jumroh agar tidak terkonsentrasi sesuatu yang begitu besar dengan karakter yang berbeda-beda dulu. Elvita. Ya, jadi informasi yang sebelumnya kami dapatkan bahwasanya salah satu penyebabnya adalah memang karena terjadinya penumpukan akibat sempitnya waktu yang ditentukan oleh Kerajaan Arab Saudi yang memperbolehkan jemaah untuk melakukan lempar jumroh ini adalah kemungkinan penyebabnya adalah itu ya? Ya, itu bisa jadi salah satu kemungkinan bahwa karena konsentrasi massa yang terutama dari katakan jamaah-jamaah yang lebih bersifat massal, karena mungkin terorganisasi yang kurang rapi, kita tidak bisa memastikan secara jelas dari katakan dari berbagai negara, dari berbagai negara mana saja. Tetapi mungkin yang bisa saya informasikan Elvita, bahwa sampai saat ini saya belum bisa menerima informasi apakah ada jamaah haji Indonesia yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Kemudian kalau saya pastikan dulu rombongan yang bersama saya yang katakan bersekitar hampir 300 orang, alhamdulillah tidak ada yang menjadi korban. Kita berharap semoga peristiwa ini bisa menjadi refleksi dari pemerintah Arab Saudi untuk mengatur bagaimana, karena ini ada sisa 3 hari, ada tanggal 10 Dzulhijjah, ada tanggal 11, ada tanggal 12, dan ada tanggal 13. Masih ada berarti 4 hari terhitung dari sekarang untuk melaksanakan lempar jumroh. Karena beberapa jamaah belum melaksanakan lempar jumroh Aqobah, dan kemudian dilanjutkan nanti 1 hari kemudian melempar jumroh Wusta dan jumroh Ula dan Aqobah, dan kemudian dilanjutkan pada hari yang ke-13. Harusnya dalam sisa hari tasyrik ini 11, 12, 13 Dzulhijjah, pemerintah Arab Saudi bisa mengatur agar penumpukan konsentrasi jamaah tidak terlalu besar, ada manajemen waktu yang lebih memadai. Saya tidak tahu pasti juga apakah jadwal kami bersama rombongan yang akan melaksanakan lempar jumroh pada malam hari itu akan sesuai schedule, mengingat transportasi sampai saat ini tidak bergerak sama sekali. Sama sekali jadwal saya tidak bergerak, banyak kendaraan yang dimatikan mesinnya. Para jamaah juga terlihat bingung, entah harus bagaimana. Kita tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi dalam 1 atau 2 jam ke depan. Apakah misalnya pelaksanaan jumroh bisa dibuka dalam waktu dekat, karena bagaimanapun melempar jumroh merupakan wajib dari pelaksanaan ibadah haji. Elvita. Ya, Saiku, Anda sendiri sudah melakukan lempar jumroh atau belum? Saya belum melaksanakan lempar jumroh karena semalam memang mereka yang biasanya dari non reguler
itu begitu menyelesaikan acara wukuf sampai selepas sholat isya, kita bergerak ke Muzdalifah, lalu bertolak ke Mekah, Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ibadah, sa'i, bersyukur dan tahalul. Nah, jadwal kami untuk melaksanakan lempar jumroh memang pada malam hari ini. Karena sudah ada panitia yang akan mengkoordinasi untuk kita bergerak ke sana. Tetapi kita belum mendapatkan informasi apakah jadwal itu akan tetap dilaksanakan, mengingat situasi traffic di sekitar Aziziyah maupun arah untuk menuju ke Arafah maupun ke Muzdalifah atau apalagi ke Mina sama sekali tidak bergerak. Ini menjadi catatan bagi kami juga bahwa bagaimanapun melempar jumroh tetap wajib haji, merupakan kewajiban haji. Maka jamaah juga masih menanti informasi yang valid. Apakah misalnya melempar jumroh bisa dilaksanakan pada hari ini? Tidak. Ya, Saihu, bagaimana dengan tanggapan para jemaah mungkin yang saat ini berada bersama dengan Anda mendengarkan peristiwa yang baru saja terjadi ini? Ini pas bertepatan dengan sholat duhur, tadi azan dan kumandang di sekitar masjid di sekitar saya berada, dan para jamaah tadi ada beberapa yang belum mengetahui persis dulu persoalannya, karena memang mereka letih seharian setelah melaksanakan ibadah wukuf, hingga katakan pelaksanaan tawaf ifadah sa'i 24 jam full tanpa henti, sehingga banyak jamaah tadi pun tidak beristirahat, dan ketika bangun, ketika ada informasi semacam ini, mereka pada bingung. Mereka juga baru menyadari bahwa ini bisa menjadi ujian bagi jamaah Indonesia sendiri, dan apakah kemudian menunggu instruksi lebih lanjut. Apakah kita pada malam hari ini akan tetap bergerak ke Mina untuk melaksanakan lempar jumroh, karena sampai saat ini belum ada informasi yang valid tentang pelaksanaan jumroh akibat tragedi yang menewaskan ratusan orang di Mina. Elvira. Saihu, bisa Anda jelaskan seberapa jauh posisi Anda saat ini dari lokasi pelemparan jumroh? Dari jarak saya ke Mina, sebenarnya bisa ada jarak sekitar antara 3 sampai 4 km. Kita berusaha untuk bisa mendapatkan akses ke sana. Tetapi saya bersama kameramen Bambang Haryo juga masih berpikir keras bagaimana katakan akses ke sana, karena sampai saat ini tidak ada kendaraan. Kalaupun misalnya harus untuk bergerak menuju ke sana untuk memastikan peristiwa itu terjadi seperti apa, maka ya kemungkinan besar kami harus berjalan kaki, karena tidak ada satupun transportasi yang bisa kami andalkan untuk bisa menuju ke sana. Alhamdulillah. Ya, baik. Terima kasih Saihu Bagawi. Untuk informasinya kita nanti akan menghubungi Anda lagi untuk mendapatkan informasi terbaru sehubungan dengan tragedi yang terjadi di Mina ini pada saat pelaksanaan puncak ibadah haji pelemparan jumroh. Saihu. Ya, pemirsa, kembali mengulangi informasi yang kami dapatkan sebelumnya. Kami mendapatkan informasi telah terjadi sebuah tragedi di Mina saat pelemparan jumroh yang diakibatkan oleh adanya kericuhan dari para jemaah yang sedang melakukan lempar jumroh. Dari informasi yang beredar masih simpang siur, tetapi setidaknya dari informasi yang kami dapatkan ada sekitar 220 orang tewas dan 400 orang lainnya terluka dalam peristiwa ini. Informasi ini sendiri kami dapatkan dari aparat keamanan sipil setempat, dan jumlah korban ini juga masih kemungkinan bertambah karena hingga saat ini belum ada kepastian jumlah yang pasti. Dari keterangan rekan-rekan kami yang saat ini berada di Mina, diketahui bahwasannya salah satu indikasi atau kemungkinan terjadinya kericuhan ini adalah sempitnya waktu yang diberikan oleh pemerintahan Arab Saudi bagi para jemaah untuk melakukan lempar jumroh. Jadi adanya penumpukan jemaah di suatu tempat yang mungkin mengakibatkan adanya pergesekan di antara para jemaah sendiri. Dan dari informasi yang disampaikan oleh rekan kami Saihu, saat ini suasana di sana cukup padat dan akses jalan
ditutup sehingga tidak ada kendaraan yang bisa lalu lalang untuk saat ini. Kami masih menantikan apakah ada informasi kemungkinan jemaah asal Indonesia yang ada atau juga menjadi korban dalam tragedi ini. Sementara itu, pihak Kementerian Agama Republik Indonesia sendiri saat ini sedang mencari tahu apakah ada kemungkinan jemaah haji asal Indonesia yang menjadi korban terinjak-injak dalam peristiwa puncak haji di Mina ini. Dan juru kamera